Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Amanda, NIM 18051014. Di sini akan menjelaskan tentang glikoneogenesis. Di slide pertama ada glikoneogenesis merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, contohnya asam laktat dan beberapa asam amino. Karena senyawa yang digunakan bukan karbohidrat, maka sumber karbonnya adalah sejumlah senyawa glukogenetik terutama berasal dari asam amino, laktat atau gliserol. Proses ini terjadi jika makanan yang dimakan tidak cukup mengandung D-glukosa yang dapat menyebabkan turunnya kadar glukosa darah. Slide selanjutnya ada proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Walaupun proses gluconeogenesis ini adalah sintesis glukosa, namun bukan kebalikan dari proses glikolisis. Karena ada 3 tahap reaksi dalam glikolisis yang tidak reversibel, artinya diperlukan enzim lain untuk kebalikannya. Yang pertama ada glukosa plus ATP heksokinase, glukosa 6-fosfat plus ADP. Yang kedua ada fruktosa 6-fosfat plus ATP fosfofruktokinase, fruktosa 1,6-difosfat plus ADP. Yang ketiga ada fosfenol piruvat plus ADP, piruvat kinase, asam piruvat plus ATP. Slide selanjutnya ada perbedaan antara glikolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama ada 3 reaksi dasar irreversibel dari jalur glikolat yang dielakkan dalam jalur gluconeogenesis dengan memotong 4 reaksi. Yang kedua ada gluconeogenesis merupakan jalur anabolik, sementara glikolisis ialah jalur katabolik. Yang ketiga ada glikolisis merupakan jalur eksergonik sehingga menghasilkan 2 ATP per glukosa. Gluconeogenesis membutuhkan penambahan hidrolisis 6 ikatan fosfoanhidrid atau 4 dari ATP dan 2 dari GTP untuk mengarahkan proses pembentukan glukosa. Yang keempat ada gluconeogenesis terjadi terutama di hati, sedangkan glikolisis terjadi pada otot dan berbagai jaringan lainnya. Yang kelima ada glikolisis ialah proses katabolizing glukosa dan karbohidrat lainnya, sementara gluconeogenesis ialah proses sintesis gula dan polisakarida. Yang keenam ada 7 reaksi pertama di jalur gluconeogenesis terjadi dengan pembalikan sederhana dari reaksi yang sesuai dalam jalur glikolisis. Yang terakhir ada glikolisis menggunakan 2 molekul ATP, tapi menghasilkan 4. Oleh karena itu, ATP mendapat keuntungan 2 per glukosa. Di sisi lain, gluconeogenesis mengonsumsi 6 molekul ATP dan mensintesis 1 molekul glukosa. Slide selanjutnya ada fungsi gluconeogenesis, di mana glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh yang bisa diambil dari karbohidrat sederhana. Gluconeogenesis merupakan salah satu proses pembuatan glukosa, walaupun mungkin beberapa orang anti dengan makanan karbohidrat dan komponennya termasuk glukosa, glukosa sebenarnya merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan otak. Saat kita beristirahat, tubuh juga memerlukan energi untuk berfungsi. Selanjutnya ada tahap-tahap gluconeogenesis. Yang pertama ada gluconeogenesis merupakan proses kimiawi yang kompleks secara sederhana. Gluconeogenesis dilakukan melalui tahapan berikut ini. Tahap pertama, pengubahan piruvat menjadi asam fosfenol piruvat atau PEP. Tahap kedua ada pengubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat, senyawa yang menjadi turunan dari fruktosa. Tahap ketiga ada pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa. Di sini ada gambar dari jalur gluconeogenesis. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.